ada seseorang yang mana seseorang ini dari sejak kecil itu diberikan musibah keburukan, ima dari fisik maupun dari segi keilmuan gitu. Itu bagaimana cara menyikapinya atau ada amalan yang khusus bagi beliau gitu? Sunnatullah, semua orang pasti dapat musibah. Wala nabluwannakum, Allah Subhanahu wa taala udah bersumpah, kami pasti akan menguji kamu. Tinggal bagaimana seseorang menyikapi ujian itu. Ada kalanya ujiannya kecil tapi dibesar-besarin. Ada orang soleh ujiannya jauh lebih besar, mungkin 3-4 kali lipat lebih besar daripada dia, tapi dia masih sesenyum seakan-akan gak dapat ujian. Karena dia tahu ini dari Allah, dia nikmatin. Ada kalanya orang itu diuji dikit aja, wah, apa ini? Ini nggak pantas gitu lah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada kejanggalan, ya, ada kejanggalan, kok nggak biasanya ini, maka dia perlu melihat apa ada yang salah dari dirinya. Bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan familinya, bagaimana dia dengan kewajiban-kewajiban Allah, keluarganya dengan sholat gimana, keluarganya dengan menjauhkan dirinya dari fawahish atau belum. Mungkin dilihat dulu, ada yang salah nggak antara dia sama Allah. Kalau ada yang salah, ya perbaiki kesalahan. Sama orang tuanya kurang bakti, ya udah perbaiki. Ada keluarga yang dia mutus tali silaturahmi, itu mungkin penyebab perbaiki. Ada dari anaknya yang nggak sholat, itu penyebab musibah itu, perbaiki. Tapi setelah itu udah diperbaiki, maka musibah itu nilainya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukmin. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari, kita baca di acara Ahbabul Mustafa, idza aradallahu bi abdi khairan yusib alaihi. Kalau Allah cinta sama hambanya, diberi musibah hamba itu. Supaya apa? Bentuk pengampunan dosa. Supaya apa? Supaya hamba itu kembali ke Allah. Kebiasaan kita nih, kalau ada nikmat, kembalinya ke Allah itu kita kurang. Tapi kalau sudah sakit, Allah khusyuk bener nih. Ya Allahnya khusyuk bener. Ketika sehat, uang ada, enak, ya Allah. Ya Allahnya lemah. Tapi ketika sakit, jatuh, rugi, musibah, ini Allah ingin dengar ini. Allah ingin dengar ya Allah yang betul-betul dari hati. Dan ini jarang diucapkan kecuali ketika musibah. Ya, akhirnya karena Allah ingin dengar itu, Allah beri musibah supaya Allah dengar itu. Artinya musibah ini bentuk cintanya Allah kepada hamba. Ala kulli hal jangan minta musibah, tapi ketika ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan, musibah ada kesalahan kita perbaiki kesalahan kita. Kita sabar atas musibah itu. Kalau musibah itu dari Allah murni, kita sambut dengan senyuman, alhamdulillah. Karena ada riwayat yang menyatakan ada hamba itu ditetapkan oleh Allah mendapatkan derajat yang tinggi, tapi ibadahnya santai dia. Sedangkan Allah udah menyiapkan derajat yang tinggi dengan ibadah yang sederhana ini nggak bisa sampai ke sana. Gimana caranya dia dapat maqam yang tinggi ini dengan ibadah yang santai itu? Dikasih musibah sama Allah. Dari musibah itu terangkat derajatnya sampai ke maqam yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua keadaan orang mukmin itu baik, khair. Ketika dapat nikmat dia syukur, dia khair. Ketika dapat musibah dia sabar, dia khair. Tinggal kita husnudzon sama Allah. Wallahu a'lam.